Ini 11 survei terbaru Capres 2024, Anies versus Ganjar versus Prabowo. Berbagai lembaga survei terus merilis terkait elektabilitas bakal calon presiden yang diproyeksi akan bertarung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Berikut adalah 11 survei terkini yang dirangkum dari pemberitaan CNBC Indonesia sejak awal Juni 2023. 1. Political Weather Station, PWS. PWS merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas baca pres kemarin. Prabowo Subianto berada di posisi teratas, kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jajak pendapat PWS ini dilakukan dalam periode 10 hingga 18 Juni 2023, dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi. Sampel ini diambil dengan teknik acak bertingkat, atau multi-stage random sampling. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error 2,83% dan tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Elektabilitas survei ini didasari pada pertanyaan jika pemilu dilakukan hari ini, tokoh mana yang akan dipilih. PWS memberikan simulasi 10 nama dan 3 nama. Dari kedua simulasi itu Prabowo berada di posisi teratas, yang kemudian disusul Ganjar dan Anies. Melalui format pertanyaan tertutup, di mana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi pemilu 2024, telah mengerucut pada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ujar peneliti PWS Syarazani MA, dalam rilis hasil survei yang dilakukan virtual, Senin, 26 Juni 2023. Dan berikut simulasi 3 nama tertutup. Prabowo Subianto 40,5%. Ganjar Pranowo 33,4%. Anies Baswedan 20,8%. Hasil survei PWS memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak elektabilitas, apabila Pilpres hanya diikuti oleh 3 capres saja. Dengan hasil ini Pilpres akan berlangsung 2 putaran, dan Anies Baswedan tereliminasi, ujar Syarazani. 2. Algoritma Research and Consulting. Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait simulasi 3 nama baca pres 2024. Hasilnya, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2009 responden di seluruh Indonesia, yang terbagi secara proporsional, berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa, usia pilih, secara nasional. Adapun margin of error 2,1%, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2023, yang dilakukan oleh 109 enumerator. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan 3 nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi, yaitu secara berurutan untuk capres yakni Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%. Jika dibandingkan dengan survei algoritma yang dilakukan pada 6 bulan lalu, yaitu Desember 2022, ada rotasi pilihan capres yang saat itu angka Ganjar di 25,1%, Anies 18,7% dan Prabowo 16,6%, terang Aditya. Dukungan pemilih terhadap bakal calon presiden juga masih sangat volatil, menggambarkan masih terbukanya pemilih untuk meraih pilihan.
Hanya sekitar 33,9% pemilih yang menyatakan pilihan capresnya sudah final, dan tidak akan berubah pilihan, sambungnya. Berikut hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Sementara dalam simulasi tunggal 3 nama capres, Ganjar masih menduduki posisi elektabilitas teratas, mengungguli Prabowo dan Anies. Nah, seandainya simulasi dilakukan 3 nama calon, dan siapa yang akan punya kans untuk menang, maka Ganjar punya kans menang 34%, diikuti oleh Pak Prabowo 30,8% dan Pak Anies 22,1%, tuturnya. Berikut hasil survei elektabilitas 3 nama capres. Ganjar Pranowo 34%. Prabowo Subianto 30,8%. Anies Baswedan 22,1%. Tidak tahu 8,1%. Tidak jawab 5,0%. 3. Populi. Lembaga survei Populi juga merilis hasil survei elektabilitas Baca Pres 2024. Dalam survei bertajuk, Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024, Ganjar berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%. Naik dibandingkan survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka yang paling tinggi adalah Ganjar, dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal dari simpatisan PDIP, 77,6%, dan PKB, 42,4%. Adapun simpatisan Partai Gerindra, 78,2%, Golkar, 47,1%, P3, 32,4%, dan PAN, 40,4%, memilih Prabowo Subianto. Selanjutnya, pemilih Nasdem, 51,4%, PKS, 63,4%, dan Demokrat, 46,2%, lebih memilih Anies. 4. Indopol. Lembaga survei dan konsultan Indopol merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden, Capres, 2024. Nama Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto 31,21%. Ganjar Pranowo 30,48%. Anies Baswedan 26,53%. Tidak tahu tidak jawab 11,77%. 5. LSI Denny JA. Baru-baru ini, LSI Denny JA merilis survei terkait tingkat kesukaan pemilih yang menyukai Presiden Jokowi terhadap 3 nama baca pres 2024, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Dari kesukaan mereka terhadap presiden, ini berpengaruh terhadap pilihan capresnya. Yang suka Pak Jokowi, Pak Harto maupun Gus Dur, itu larinya ke Prabowo. Sementara yang suka Bung Karno dan Megawati ini pilihannya lebih banyak Ganjar. Sedangkan yang suka Pak SBY dan B.J. Habibie ini banyak memilih Anies, tuturnya. Pilihan terhadap presiden yang disukai berpengaruh terhadap capresnya saat ini, imbuh dia. 6. Indonesia Political Opinion, IPO. Pada Jumat, 16 Juni 2023, IPO merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024.
Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi pertama, disusul mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Survei tersebut dilakukan pada periode 5 hingga 13 Juni 2023. Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat dengan margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Berikut hasil yang dipaparkan IPO pada Jumat, 16 Juni 2023 sedih. Simulasi 3 nama. 1. Prabowo Subianto 37,2%. 2. Anies Baswedan 31,5%. 3. Ganjar Pranowo 26,8%. Yang menjawab tidak tahu tidak jawab atau rahasia, sebanyak 8,2%. 7. Lembaga Survei Nasional. LSN merilis hasil survei tingkat elektabilitas 3 baca pres yang belakangan mengemuka, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Hasil survei LSN secara nasional menunjukkan Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar 32,8%, dan Anies 21,9%. Survei tersebut digelar pada 24 Mei hingga 3 Juni 2023 di 34 provinsi. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia, yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Total ada sebanyak 1.420 responden. LSN mengambil responden melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis, multi-stage random sampling. Dengan klaim margin of error lebih kurang 2,6%, dan pada tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Secara nasional menunjukkan bahwa lambat tapi pasti, elektabilitas Prabowo Subianto terus mengalami kenaikan. Sementara itu, meskipun elektabilitas Ganjar Pranowo sempat anjlok pasca gonjang-ganjing Piala Dunia U20, namun secara umum cenderung mandek atau stagnan. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan memperlihatkan tren yang terus menurun, kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara dalam paparan surveinya secara virtual, Minggu, 11 Juni 2023. Delapan Survei Kompas. Merujuk hasil survei Litbang Kompas Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdlin mencapai 25,8%, naik sekitar 7% dari hasil survei pada Januari 2023. Prabowo meninggalkan Ganjar yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Ganjar yang sebelumnya disurvei Januari 2023 berada di posisi paling atas, menurun di survei Mei 2023 ini dengan 24,7%, turun 3% dari survei Januari 2023. Tulis hasil riset Litbang Kompas yang diterbitkan Sabtu, 3 Januari 2023. Sementara itu, Anies berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 12,3%. Dari data ini bisa ditarik benang merah bahwa aspirasi politik warga NU relatif menyebar ke banyak partai politik dan calon presiden. Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 9. Indikator politik Indonesia. Pada Minggu, 4 Juni 2023, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama itu, elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi, disusul Ganjar dan Anies. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing, sebuah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei lebih kurang 2,9%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, Prabowo menempati posisi tertinggi dengan angka 38%. Jadi trennya tidak berubah, Mas Anies tren penurunannya belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi, tetapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo, kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 4 Juni 2023. Berikut ini elektabilitas simulasi 3 nama Capres versi Indikator Politik Indonesia. Prabowo Subianto, 38%. Ganjar Pranowo, 34,2%. Anies Baswedan, 18,9%. 10 Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Pada Senin, 5 Juni 2023, SMRC merilis hasil survei bertajuk, Kualitas Popularitas dan Elektabilitas Baca Pres di Pemilih Kritis. Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, dan Anies Baswedan 19,2%. Masih ada 9,4% yang belum menentukan pilihan, tulis SMRC dalam rilisnya. Menurut SMRC, pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik, karena mereka memiliki telepon atau selpon sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial politik. Yang ingin mengetahui info lebih lanjut, langsung saja kunjungi CNBC Indonesia. Jadilah pemilih cerdas, pastikan calon yang Anda pilih benar-benar yang bisa membawa negara kita ini semakin maju dan pro terhadap rakyat. Nah, itulah beberapa hasil survei terbaru yang diadakan oleh beberapa lembaga survei, yang mungkin bisa menjadi acuan buat kita, siapakah calon presiden yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Dan Anda sendiri memilih siapa? Prabowo? Ganjar? Atau Anies? Maka pilihannya ada pada Anda semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Daesan Fakta ini, dengan cara subscribe dan klik tanda lonceng, agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami.